mimpi bertemu Allah Tritunggal. Pertama aku mimpi itu, saya berada di Pengadilan Jakarta Utara, belakang Pengadilan Jakarta Utara. Di situ sudah mulai malamnya itu aku mimpi itu, persis kayak di kitab suci kita di kampung dulu. Jadi Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, selang sekitar 3 minggu dari itu, saya mendapat itu serangan penyakit itu namanya usus buntu. Dari usus buntu itu, saya malam-malam itu juga langsung cari obat, cari jamu, semuanya nggak bisa, sakitnya nggak tertolong. Pagi-pagi aku masih nekat berangkat ke tempat kerja. Sampai di tempat kerja, di tempat kerja saya itu nggak jauh tuh, namanya Apotek Mahakam. Pada waktu itu dia masih di rumah biasa. Aku masuk ke situ sama dokternya, periksa saya, udah habis periksa, dia bilang, "Mas, ini harus dioperasi. Nanti kita kasih surat pengantar, operasinya di rumah sakit Islam yang di Jatinegara." Nah, dari situ saya pulang, saya sampai di rumah, di kantor atau di pos saya masuk, saya tutup pintu, langsung saya tanda salib dan saya berdoa. Doa pertama kali itu aku percaya, sesudah aku percaya langsung Bapak kami langsung salam Maria. Sudah habis salam Maria 3 kali, saya hanya mengucapkan kata, "Tuhan, kalau mau ambil, ambillah. Aku orang nggak punya dan aku memang sendiri. Kalau mau diambil, ambillah." Puji Tuhan, pas jam sampai jam 12 tepat, aku mengangkat kaki, aku merasakan itu, yang usus buntu itu. Tapi ternyata memang benar itu, aku angkat, sudah nggak rasa sakit sama sekali, hilang dengan sendiri. Dari situlah, jadi menambahkan iman saya itu tambah kuat di situ. Nah, sesudah itu, ini ibunya bos saya yang tua itu, dia datang. "Kenapa Pas kamu? Kok nyengir-nyengir dari tadi siang itu kayaknya? Sekarang kok sudah enggak? Memang ada apa tadi?" "Saya tadi ke rumah sakit, ke klinik Mahakam. Dari sana dikasih ini suratnya untuk saya harus operasi." "Operasi apa?" "Usus buntu." Nah udah. Sekarang bagaimana rasanya? Tapi ini dengan kemurahan Bunda Maria, kemurahan Tuhan Yesus, saya sekarang sembuh total. Nah, saya sampai ngangkat kaki saya sama itu, kalau di Cina itu panggilnya dia kan yang nganten. Nah, ngangkat tunjukin dia. Oh ya udah, kalau itu udah bagus. Nah udah. Akhirnya dari situ saya mulai sudah bisa jalan. Tapi aku belum berani makan karena aku takut. Nah, sudah itu aku mulai tetapkan dalam pos itu. Aku hanya doa aja di situ. Sudah doa sampai sore jam 4. Aku baru mau minum air 1 gelas. Jam 5, jam 6 doa lagi. Doa sore sudah selesai, baru aku mau ambil air minum sama makan. Sesudah makan itu aku rasa sudah boleh katakan Tuhan sudah pulihkan kembali keadaan saya, sudah seperti sedia kala. Nah itu yang tahap yang pertama. Yang kedua di tahun 1983 aku dapat cacar api. Kalau cacar air biasa, tapi cacar api ini luar dari biasa. Seluruh badan saya semua terkecuali biji mata aja, itu aja. Iya enggak, sama ini di dalam. Kalau ini semua kena. Ini masih ada buktinya, masih ada ini semua itu. Itu sampai saya tuh hampir mau bunuh istri saya. Kenapa? Panas, dingin, sudah di kompor, sudah dikasihkan kain sarung kita dari Flores, masukin lagi kasur di tindih saya, masih panas. Saya udah nggak kuatnya itu. Akhirnya aku ada ngomong apa itu, istriku mungkin kayak nyelawan dikit. Akhirnya saya emosi, saya cabut pisau, dia lari. Kalau nggak lari mungkin
Saya mungkin juga sudah di penjara dan mungkin dia juga sudah nggak ada. Nah, akhirnya jam 10 malam ada saudara sepupu saya datang. Kamu mau nggak dibawa ke rumah sakit? Mau. Ya udah. Dia bilang kita nyari dulu taksi, sekarang kan nggak gampang. Nah udah, akhirnya mereka nyari-nyari jam 11, setengah 12 dapat taksi. Aku dibawa ke rumah sakit karantina di daerah pintu 9 kalau nggak salah, itu di Tanjung Priok. Dari situ saya udah bisa masuk dalam ruangan itu, satu kamar itu hanya khusus satu orang. Pada ruang sekecil itu dihidupin AC yang 1 PK. Jadi saya tanya, dok, kenapa ini kok? Saya ditanya, Pak, kalau kami nggak ngambil gini, nggak masukin gini, ntar itu nggak keluar semua dia. Ntar mungkin bisa nyerap ke dalam usus Bapak. Mungkin Bapak bisa meninggal. Nah, akhirnya sudah itu saya ngikutin aja mereka. Tapi sedihnya apa? Sebelah saya ada orang meninggal. Tapi ya udahlah, kita mau bilang apa dia meninggal. Saya ini sudah juga, pikiran saya juga udah nggak ada, mungkin sudah nggak tahu lah. Hanya itu istri yang saya ini tante kamu ini satu-satunya orang yang boleh katakan yang begitu setia. Giliran pagi saya dikasih makan. Ini nasi, ini kan sudah bubur teh, tapi masih disuruh di blender lagi. Nasi bubur teh itu, semuanya dari sayuran bubur. Nah, sampai dengan ini buah kayak pepaya sama pisang, itu sudah harus di. Sampai saya, dok, maaf, saya ini nggak pernah model begitu. Dok kan tahu kami orang Flores itu makannya jagung, pisang, singkong. Wah, ini bukan masalah itu, Pak. Yang penting Bapak itu diselamatkan. Kalau Bapak mau ngeyel, mau model makan gitu, di sini memang nggak ada. Memang inilah yang cara yang terbaik. Akhirnya aku diikutin cara itu sampai tantemu itu, pokoknya setiap saat aku mau ke belakang pasti dialah yang ngurusin itu. Di sana kita singkatkan saja, aku di sana sekitar hampir 1 bulan lebih. Pulang sampai di rumah, aku harus masuk kerja. Sampai di tempat kerja, kebetulan bos itu dia punya adik-adiknya dokter semua. Pak Servas, jangan dulu kerja sekarang, Pak Servas, ini kita ngasih ongkos pulang dan ini istirahat dulu 1 minggu lagi baru masuk kerja ya, Pak. Jadi jangan sekarang. Takutnya ntar penyakit Bapak ini kena belum 100%, takut saja ntar bisa nular ke orang lain. Soalnya ini beda penyakitnya. Cacar api beda sama cacar air. Nah itu. Sudah itu saya kembali kerja dengan 1985. Itu suatu sore kami lagi duduk-duduk sama istri anak, habis makan. Aku berangkat pagi, biasanya kan jam 6 udah berangkat. Jadi jam 4 itu aku sudah bangun. Aku bangun dari tempat tidur itu. Tahu-tahu pas tempat tidur kan di sini dapur, belakang kamar mandi. Pas jatuh dari situ. Jatuh tuh model kayak ambruk, kayak orang bagaimana sih? Nggak ada tenaga sama sekali. Untung aja aku sandar ke belakang, tapi ada lemari makan. Kalau ke tembok nggak tahu kepala saya. Dari situlah saya dapat serangan stroke ringan itu. Itu akhirnya Pak, saya sampai bisa usahakan ke tempat buat buang kotoran itu, maaf. Nah di situ diseret sama istri saya. Diseret aja, soalnya kayak karung aja, udah nggak ada tenaga, udah ada sedikit pun nggak ada. Siku-siku lutut semua sudah nggak ada berfungsi sedikit pun nggak. Nah di situ ditempatin di lubang itu, tempat buat buang hajat itu, udah saya buang. Tapi anehnya apa? Habis buang dia ngurusin semuanya, aku nggak bisa bangun. Sampai sekitar jam 9 pagi, baru yang punya rumah yang kami nempatin kontrak itu, dia datang, saya langsung, namanya dia Benyamin, coba kamu kesini dulu. Ada apa Om? Ini ada tangkapan ikan ini gede banget nih, tolong. Loh, kok kenapa Om duduk situ? Udah kamu sini aja dulu, tolong ngangkatin saya. Aduh Om, maaf nggak bisa ngangkat, Om gede segitu mana bisa aku ngangkat. Yang badan Om dulu lumayan. Akhirnya sesudah itu dia ngajak temannya satu lagi sama istri saya, jadi mereka bertiga ngangkatlah saya
ke dalam. Sampai di dalam, maaf, aku masih hanya pakai sarung aja, nggak bisa pakai pakaian yang atau pakai celana, atau nggak bisa. Sesudah itu saya mulai sampai siang sekitar jam 2, jam 3 cari namanya Om Teo Keparang. Dia tuh bagian terapi. Dia pelajarin dari tahun 78. Akhirnya itu sore dia datang jam 4. Istri sama anakku sudah sampar di rumahnya. Sudah sampar rumah, udah kasih tahu dia bilang, udah nanti ntar jam 6 saya sudah maghrib, saya ke rumah. Memang saya sudah maghrib, dia datang ke rumah, dia mulai terapi saya. Terapi saya itu sakitnya luar biasa. Sakit itu aku bilang tadi, kalau mungkin kita kalau nggak kuat, bisa pipis di celana dalam. Karena sakit waktu dia nekatin daerah-daerah ginjal, itu terutama. Ginjal dia nguatkan terutama, baru kedua levernya, ketiga jantung. Itu dia kuatkan, itu luar biasa. Baru yang keempat dia ngambil limpa untuk tenaga. Saya berobat sama dia hampir mau jalan 6 bulanan. Sudah sampai 6 bulan saya mulai belajar dengan 1 tongkat. 1 tongkat masih belum itu, 2 tongkat. 2 tongkat sudah itu kita mulai coba, dia mulai itu. Udah coba kamu sekarang mulai jalan pelan, lepas. Jalan dulu baru lepas 1 tongkat. Akhirnya saya ikutin cara dia, saya mulai lepas 1 tongkat. Lepas di rumah, saya jalan. Tapi nggak kuat saya, paling kuat itu sekitar ya 20 meter lah. Saya hampir jatuh, tapi untung ada istri di samping, dia pegang saya. Nah, dari situ saya pengen sekali, kenapa kok saya ini bisa gini. Kalau seandainya nggak ada Om Teo ini, mungkin saya sudah habis. Kan saudara kandung nggak ada, hanya hidup sebatang kara sama istri. Istri juga sebatang kara, punya saudara-saudara sepupu lah, tapi kan nggak begitu dekat. Puji Tuhan sampai 7 bulan saya bisa kembali normal seperti saat ini.